Shalom. Puji Tuhan kalau minggu ini kita bisa beribadah kembali bersama. Amin. Saya mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang mengatakan bahwa minggu lalu sekalipun kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat yang berbeda, tapi saudara merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang menjamah, yang memulihkan, bahkan yang menyembuhkan. Amin. Itu membuktikan bahwa Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan minggu ini kebetulan karena kondisi kami harus menggunakan ruangan yang lebih kecil. Itu pun tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja untuk menjamah kita. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Saya percaya ada sukacita surga yang Tuhan mau curahkan untuk setiap kita, untuk memenuhi hati kita, dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian kami, Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau persembahkan Tuhan pujian yang terbaik dari hati kami. Dan kami percaya Engkau melawat, Engkau menjamah kami, Tuhan. Dan kami mengerti isi hati-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mengalami Engkau lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama terima sukacita surga yang menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, ya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacitanya lebih lagi. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora, ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, ya Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya.
Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi bersama katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kami terima sukacitamu penuh dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Sukacitanya itu menjadi kekuatan buat kita. Amin. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita bukan hanya punya kekuatan, tapi kita memiliki sumber kekuatan itu. Amin. Haleluya. Yesus, kau sumber kekuatan. Yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber, katakan kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, ya, kuatku. Allah sumber, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber, ya. Rasakan kekuatannya mengalir. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber, amin. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber, amin. Kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Rasakan ada kekuatan Allah mengalir dari sumbernya, yaitu Allah kita. Rasakan ada kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan kuasa yang ajaib itu mengalir, membangkitkan kita, memberi kekuatan yang baru, mengangkat setiap beban-beban dan tekanan. Mari buka hatimu, terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang tak terbatas, kekuatan ilahi. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya. 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 Ya Tuhan, selamanya. Sampai selamanya. Kau jadi kekuatanku. Kau sumber kuatku. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Di setiap saat, di setiap waktu, ku mau selalu dekat kepadamu, sumber kekuatan. Kau sumber kehidupan. Kau bagianku selamanya Tuhan. Mari angkat hatimu dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Bapa.
selalu dekat dengan Engkau. Kami mau selalu bersekutu denganmu, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, penuntun kami, Roh Kudus. Engkau penolong kami yang sejati, Engkau penghibur. Kami mau lebih dekat lagi, selalu bersamamu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu, tu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, ya kami mau Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku, ya. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu, kuasamu, ubahkan kami, pulihkan kami. Kuasamu yang tak terbatas dan tak bisa dibatasi oleh apapun juga, bekerja saat ini menjamah setiap kami, dimanapun kami ada Tuhan. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Haleluya. Oh, terima kasih untuk kuasamu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Hati kami terus menyembah-Mu. Kami rindu bersekutu lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Ya, kami mau ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun tidak. Bahkan Kau selalu menolong, Kau menghibur, Kau menuntun kami. Engkau Roh Kudus, Engkau Roh Kudus, Engkau Roh Kudus. Dan kami mau hidup di dalam tuntunan-Mu. Kami percaya Kau menuntun kami di jalan-jalan yang terbaik.
Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan yang biasa-biasa, tapi rancangan yang terbaik yang selalu Engkau sediakan, dan Engkau membawa setiap kami untuk ada di sana. Hati kami mau mengikuti tuntunan-Mu, Roh Kudus, bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kami, tapi juga buat orang-orang di sekeliling kami. Yes, ini waktu-Mu, Roh Kudus. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap kami yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi ya setiap kami yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap kami yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari ya, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan amin setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ya Roh Kudus, 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 ya. Yes. Hati kami terbuka dan selalu terbuka untuk dituntun, untuk dipimpin. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi saat ini kami mau berkata, kami tidak takut. Karena kami tahu kami tidak sendirian. Engkau selalu bersama kami. Bukan hanya untuk menemani kami, tapi untuk menuntun, untuk menolong, untuk menopang kami, untuk membawa kami kepada jalan-jalan yang terbaik. Kami percaya Kau menyiapkan jalan-jalan baru buat kami. Sebab itu kami mau buka hati kami, telinga kami, untuk ikuti tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah, berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa meskipun belum bisa ketemu, tetapi Tuhan terus-menerus menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Jadi minggu ini giliran saya lagi, dan sebelum kita sampai kepada kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, bukakan Tuhan isi hati-Mu ke dalam setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa maksud isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu dapat memerdekakan setiap kami. Tuhan, bicara ke dalam setiap kami. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, supaya setiap benih firman yang ditaburkan dapat berbuah, bertumbuh, dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jadi hari ini kita akan berbicara di dalam topik terakhir, di dalam tema kita. Masih ingat temanya apa? Greater atau lebih baik, lebih hebat, lebih keren, lebih luar biasa. Terserah teman-teman mengartikan seperti apa. But greater atau lebih baik. Dan hari ini kita belajar bahwa ada sebuah pamungkas ketika kita belajar bahwa sepanjang bulan ini ada kekuasaan, ada kuasa di balik salib Kristus. Kita bisa mengerti untuk apa kuasa itu. Kira-kira selain yang sudah diberitahukan yang lebih dahsyat-dahsyat di yang lalu, misalkan kalau kita mengalami kuasa salib, kita bebas dari dosa. Ya betul, kita bisa lepas dari dosa-dosa kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita bisa lepas dari segala sesuatunya. Tetapi ada satu yang ketinggalan. Tuhan juga bukan hanya mempersiapkan ketika dia mati dan di atas kayu salib dan kemudian kita percaya kepada Yesus, kita tetap ditempatkan di bumi. Jadi masih ada alasan bagi kita kenapa kita ada di bumi, teman-teman. Masih ada alasan bagi kita kenapa ya kok kita ini masih ditempatkan di bumi. Kita ditempatkan di bumi untuk melakukan yang namanya sebuah dominasi. Coba katakan bersama-sama dengan saya. Dominasi atau domination bahasa Inggrisnya. Dominasi ini bukan adalah sesuatu yang opsional, tetapi ini adalah sebuah perintah untuk melakukan sebuah dominasi. Kita lihat dulu bagaimana sebetulnya manusia sebelum segala sesuatunya kacau, sebelum dosa mengacaukan segala sesuatu. Bukan corona yang mengacaukan, tetapi dosa yang mengacaukan manusia, kehidupan manusia bersama dengan Tuhan. Sebelum itu terjadi, apa sih rancangan Tuhan terhadap kehidupan manusia? Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 28. Ini firman Allah Bapa kepada seorang Adam. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perhatikan ini, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Semua yang Tuhan berkata segala sesuatu yang bisa kamu lihat, kamu memiliki panggilan untuk melakukan dominasi atau penguasaan atasnya. Tetapi masalahnya adalah ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dominasi ini bukan hilang, tetapi terdistorsi. Artinya terdistorsi itu berkurang prosentasenya. Tidak lagi segarang seperti dulunya. Kalau dulunya apa yang manusia lihat, manusia bisa ambil. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah Adam jatuh dalam dosa, game has changed. Permainannya sedikit berubah. Karena Adam menjual apa yang dia miliki kepada siapa? Ingat? Bukan kepada ular, tetapi kepada iblis yang menyamar menjadi ular. Ketika dia menyerahkan haknya, artinya dia punya wewenang untuk melakukan dominasi, diberikan kepada iblis. Loh, kakak ini memberitahukan sesuatu yang sesat? Enggak. Bahkan ketika nanti saya akan bahas, bahkan ketika Tuhan Yesus dikatakan oleh iblis bahwa kalau kamu mau dapatkan seluruh dunia, dominasi, kamu harus sembah saya. Iblis berkata seperti itu. Yang Yesus lakukan, Yesus nggak sembah dia, tapi Yesus nggak tantang apa yang iblis katakan. Yesus nggak berkata, kamu pembohong, seluruh dunia masih milih anak-anakku. Enggak. Karena anak-anaknya Tuhan tahu pasti bahwa mereka sudah jual itu kepada iblis. Maka dari itu iblis adalah penguasa udara. Adam itu menyerahkan. Kalau teman-teman di sini pernah lihat film ini enggak? Simba and the Lion King. Pernah ya? Lion King yang baru-baru ini. Filmnya keren banget. Dan kamu kalau belum nonton, kamu boleh nonton. Tapi sekarang karena corona kita nggak bisa nonton. Kamu boleh nonton di dalam situs-situs yang berbayar gitu ya. Bisa nonton film Lion King. Ceritanya begini, suatu saat Simba ini sebetulnya dia adalah pewaris dari kerajaan milik ayahnya. Tapi suatu saat ayahnya meninggal dan Simba masih kecil dan dia diusir. Dia jadi pelarian, dia jadi dikucilkan dari rumahnya sendiri. Apa yang terjadi? Seharusnya Simba
tetap adalah raja yang akan datang. Tetapi dia tidak bisa menjadi raja karena dia kehilangan kuasanya. Dia tidak lagi berkuasa. Kenapa? Karena dia sudah menjual apa yang dia punya. Dia sudah kehilangan apa yang dia punya. Seperti itu keadaan manusia ketika manusia berdosa. Uncle-nya namanya Scar, dan Scar waktu itu mengusir Simba, dan Simba nggak bisa pulang lagi ke tempat di mana dia seharusnya menjadi pemerintah. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu dia nggak dapat kekuatan dari mana-mana, dan dia memperjuangkan supaya dia bisa memenangkan pertempuran dengan Scar, lalu kemudian jadi raja kembali dia. Ini gambaran bahwa sebetulnya perintah untuk dominasi itu diberikan seperti itu loh. Seperti raja memberikan kepada anaknya. Sama seperti Tuhan ketika dia memberikan Taman Eden dan bumi kepada Adam, lalu kemudian dijual atau diberikan kepada iblis. Sama seperti itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sebetulnya tetap memiliki kuasa, tetapi tidak berkuasa. Kuasanya tetap ada, gelarnya tetap ada, sama kayak Simba ya. Dia tetap jadi anaknya, kalau itu namanya King Mufasa. Dia tetap jadi anaknya King Mufasa, tetapi dia tidak lagi berkuasa. Artinya teritorinya sudah diambil, atau dia sudah jual teritorinya karena dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Sama seperti manusia. Manusia harus merebut kembali apa yang sudah dia berikan sebelumnya. Kita memberikan sendiri sebelumnya, lalu hari-hari ini manusia harus mengambil kembali apa yang sudah dia berikan. Yesus pun tidak membantah saat iblis bilang ya, yang tadi ya, tetapi Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, ada sebuah mekanisme Tuhan membayar dengan lunas apa yang menjadi kesalahan-kesalahan manusia. Dan apa yang terjadi berikutnya? Hak-hak yang dulunya manusia serahkan diambil kembali oleh Tuhan dan diserahkan kembali kepada manusia. Dan hari ini hak-hak seperti itu ada di dalam tangan manusia. Sadar atau nggak sadar, percaya atau nggak percaya, suka atau nggak, perintah dan hak untuk melakukan dominasi ada di tangan orang-orang percaya. Makanya no wonder bahwa hari-hari ini, maksudnya setelah Tuhan Yesus mati, ada dominasi yang luar biasa dari orang Kristen. Saya sering cerita bahwa mesin cetak pertama penemunya orang Kristen, dan banyak penemuan-penemuan hebat. Kalau lihat hadiah Nobel Prize, kebanyakan yang menang adalah orang-orang Kristen. Nah, ada sebuah perintah dominasi, dan bukan hanya kecap saja ini, tetapi benar-benar bisa dilakukan kalau teman-teman mau. Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk memberikan kuasa kepada setiap kita. Kematian berarti adalah kekalahan, betul ya? Enggak ya? Tapi kebangkitan Tuhan Yesus nggak cuma mati, dia bangkit. Dan bangkit bukan hanya iseng-iseng, bukan hanya say hello, tetapi dia memberikan apa yang seharusnya menjadi milik kita, yang sudah kita berikan kepada iblis dulunya. Saya tulis seperti ini, hubungan dengan Allah dikembalikan. Artinya kematian Yesus membebaskan manusia dari perbudakan. Sebelumnya kita budak, tapi sekarang sudah bukan. Kita menjadi anak-anak Allah. Hubungan dengan Allah artinya manusia menjadi pewaris kembali atas bumi. Haknya dikembalikan penuh. Nah, salah satu isu yang sering iblis lakukan adalah gambar diri. Dia berkata bahwa masa kamu anak Allah? Bahkan kepada Tuhan Yesus saja dia melakukan hal yang seperti itu. Ingat pada waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia berkata 3 kali dan tone-nya selalu sama, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah. Kenapa predikat sebagai anak Allah begitu penting bagi iblis? Karena ketika kita jadi anak Allah, Anda menjadi pewaris-pewaris di dalam kehidupan Anda. Anda menjadi orang yang mampu untuk melakukan dominasi. Sama, karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan monarki, bukan kerajaan demokrasi. Maka anaknya raja sama berkuasanya dengan rajanya, utamanya ketika rajanya sudah meninggal. Seperti itu. Nah, saya akan hubungkan dominasi. Mungkin agak bingung, dominasi seperti apa kak? Sekarang bukan zamannya perang. Kakak kebanyakan lihat film perang mungkin. No, di dalam Alkitab dijelaskan dengan luar biasa. Kalau kita lihat
Ada sebuah terminologi yang keren di dalam Alkitab yang dinamakan tim multimedia kita POS atau terang. Terang ini mengajarkan kita dengan luar biasa tentang yang namanya dominasi. Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Betul ya? Jadi Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi terang dunia. Loh, kak kok bingungi? Iya, Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, bukan jadilah terang dunia. No. Tuhan bukan menyuruh kita menjadi terang dunia, tapi Tuhan menyadarkan, hei, sadar, kamu adalah terang dunia. Ini bukan bicara tentang job desk atau keharusan kita. Kalau kamu jadi terang, kamu harus lakukan A, B, C, D, gitu ya. Harus melakukan D, E, F, G. Enggak. Tetapi Tuhan mau berkata dengan sederhana, kamu adalah terang dunia. Tuhan cuma lagi membangunkan kita dari tidur kita dan berkata, hei, kamu adalah terang dunia. Tuhan cuma mau kita tahu bahwa kita adalah terang dunia. Dan terang dunia pasti bersinar. Pasti bersinar. Sebab itu saya nggak kaget kalau begitu orang Kristen bikin kesalahan, selalu saja ada orang-orang yang berkata, tuh kan orang Kristen seperti itu, tuh kan orang Kristen munafik. Tapi kata-kata seperti itu kelihatannya nggak berlaku untuk yang lain. Memang, karena kita adalah terang dunia, jangan lupa. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi terang, tetapi Dia memberitahukan informasi kepada kita. Seperti yang tadi saya katakan, sekecil apapun, terang tidak akan mengalah dari yang namanya kegelapan. Ada sebuah kisah di Perjanjian Lama yang saya bacakan secara cepat, karena nanti ada poin yang sangat penting yang saya minta kamu untuk lakukan. Ulangan 11 ayat 23-25. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Besar, lebih besar, lebih kuat. Jadi nggak ada kalahnya kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan sungai itu. Ini darat, laut, dan udara ya. Yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ada perintah dominasi yang sangat jelas. Artinya seperti ini, kalau terang itu tidak pernah kalah sama kegelapan. Saya pernah ikut jerit malam waktu itu ya. Saya cuma dikasih modal senter yang kecil. Waktu itu saya sudah jagain sih. Saya tidak begitu nyaman dengan kegelapan, nggak sampai fobia seperti apa, tapi saya nggak nyaman dengan yang namanya kegelapan. Meskipun saya kalau tidur lampunya digelapin, tapi waktu itu saya harus di pematang sawah, dan kemudian saya hidupkan lampu yang kecil. Dan lampu yang kecil tidak kalah dengan yang namanya kegelapan. Kegelapan nggak bisa berkata, kamu kecil, kamu minoritas, kamu harusnya mengalah sama yang kegelapan. Enggak. Namanya terang mengalahkan kegelapan. Terang menguasai kegelapan. Terang mengubah kegelapan. Amin. Di mana kaki melangkah itu bisa diambil. Kalau tidak melangkah, makanya tidak ada yang bisa kita klaim. Kalau kita malas, kita tidur-tiduran, kita nggak melakukan apa-apa di rumah kita, that's why kita nggak dapatkan sesuatu yang baik. Teman-teman, waktu-waktu ini kita ada di dalam season yang membingungkan. Masih ada corona, kita nggak bisa keluar. Mulailah dominasi Anda, jangan berhenti. Kenapa Anda tidak dapatkan sesuatu yang istimewa? Ya karena Anda tidak pernah menjejakkan langkah kaki Anda keluar. Di dalam Ulangan 11 yang tadi, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Setiap tempat. Kalau kamu masih kuat jalan, berarti itu jadi punyamu. Itu kata Alkitab seperti itu. Itu bukan katanya. Kalau itu katanya Kak Dendi, jangan dipercaya. Tetapi kalau katanya Alkitab, do it, lakukan. Nah, saya akan berikan beberapa saran bagaimana supaya kita bisa make it di dalam kehidupan ini, bisa menjadi orang yang mendominasi atau jadi orang yang top of the top gitu ya. Saya bosan lihat anak-anak muda yang suka rajin datang ke gereja, tetapi dalam kehidupannya dia nggak pernah signifikan, dia nggak jadi apa-apa.
Dia nggak pernah ikut lomba, dia nggak pernah jadi juara kelas, dia jadi orang yang mediocre terus, tapi sukanya ke gereja gitu ya. Sampai rumah keduanya itu gereja. Kalau nyari di rumah nggak ada, pasti ada di gereja. Nggak tahu ngapain. Dia datang ke gereja 10 kali seminggu, padahal harinya cuma ada 7. Tapi dia 10 kali ke gereja, nggak tahu ngapain saya. Tetapi hari-hari ini saya terbeban untuk memperlengkapi orang-orang supaya kalian bisa jadi terang, bukan hanya di gereja. Di gereja nggak perlu jadi terang malahan, karena di gereja sudah terlalu banyak terangnya. Terang perlu dibawa ke lingkungan luar. Saya akan memberikan beberapa clue supaya kamu benar-benar bisa menjadi terang, benar-benar bisa mendominasi di luar. Yang pertama, kalau kamu catat, dan ini kamu tidak akan menyesal untuk mencatat dan mempraktekkan ini. I promise you, aku janji. Jadilah mudah untuk ditebak. Yang pertama ini bingung ya, kok bisa Kak? Orang yang hebat biasanya tidak mudah ditebak. Tapi Kak Dendi berkata, jadilah mudah untuk ditebak. Ya, kalau orang ingin jadi pemimpin dan dia nggak mudah ditebak, bayangkan kalau Kak Dendi tidak gampang ditebak, kalau Kak Hendro, Kak Valen, Kak Rudi, Kak Nike tidak gampang ditebak. Artinya begini, biasanya hari Selasa ada komsel atau live group. Lalu tiba-tiba karena kami ingin berubah pikiran, kami membuatnya menjadi hari Senin. Lalu kemudian karena kami nggak mood lagi, kami ubah lagi jadi hari Rabu. Kemudian hari Rabu karena gigi saya sakit gitu ya, saya ubah lagi. Sudah deh, 1 bulan dijadikan 1 kali aja komselnya, cuma dijadikan 5 jam. Bingung semuanya. Orang kalau mau menjadi pemimpin, dia harus bisa ditebak. Dia harus memiliki kebiasaan yang jelas dan bisa mudah untuk ditiru oleh orang lain. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Harus bisa ditebak. Saya seringkali dalam kehidupan ini atau dalam memimpin kalian, jujur saya mau buka kartu, saya seringkali tidak kepingin marah sama kalian. Tetapi karena saya tahu bahwa saya harus bisa ditebak, saya harus marah sama kalian. Saya nggak mau. Kak Dendi kadang-kadang kalau kita melakukan ini dia marah, kadang-kadang dia nggak marah, kadang-kadang dia tegas, kadang-kadang dia nggak tegas. Nggak bisa. Saya kadang-kadang nggak mood pingin marah gitu ya, saya pingin happy. Tetapi karena saya pingin bisa ditebak, saya pingin di dalam pikiran orang-orang yang selama ini kamu adalah orang-orang yang kami pimpin, saya pingin bahwa di pikiranmu bahwa oh iya ya, kalau saya nggak tertib, saya pasti ditegur. Kalau saya melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kalau saya seperti ini, Kak Dendi pasti memberikan pujian, tapping shoulder dan berkata, good job dan sebagainya. Kadang-kadang nggak pingin melakukan itu, jujur saja. Tetapi kalau kita pingin ditebak, kita mau melakukan seperti itu. Berikutnya, pemimpin. Nah ini, kembali ke poin yang pertama, saya lupa. Pemimpin memiliki SOP yang jelas. Pemimpin harus punya SOP yang jelas, gitu ya. Kalau perlu ditulis, apa sih kode-kode dalam kehidupan saya? Saya marah kalau apa? Saya harus menegur orang kalau apa? Perhatikan. Yang berikutnya, punya habit seorang juara. Seorang juara tidak harus dilahirkan sebagai seorang jenius. Sekarang ada 2 pemain sepak bola yang paling luar biasa di muka bumi. Ada yang namanya Lionel Messi, ada yang namanya Cristiano Ronaldo. Saya sering membaca bahwa sebetulnya Cristiano Ronaldo ini tidak memiliki bakat yang bagus-bagus amat dulunya. Dia adalah ordinary player, pemain yang seperti biasa. Tetapi sampai hari ini dia memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki oleh pemain yang lain. Dia sudah pindah-pindah klub, barangkali 4 klub. Dan dia selalu membuat kebiasaan seperti ini. Dia adalah pemain yang paling pertama datang di field latihan, di arena latihan. Dan dia adalah pemain yang terakhir pulang di dalam arena itu juga. Jadi dia adalah pemain yang berlatih paling keras daripada teman-temannya. Dan berlatihnya lebih kerasnya jauh. Sampai sudah malam, dia masih menghidupkan lampu. Dan dia masih latihan free kick, dia masih latihan sprint dan sebagainya. No wonder dia bisa bersaing ketat dengan orang yang memang hebat dari lahir, seperti Lionel Messi, seperti itu contohnya. Dan tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk mengatakan bahwa ya saya ini orang yang dilahirkan biasa-biasa aja, Kak, saya nggak memiliki bakat dan sebagainya. Kalau kamu lihat, saya juga kemarin saya bagikan di Komsel, saya bukan orang yang terlahir dengan bakat musikalitas yang bagus, nggak. Saya punya bakat yang lain yang bukan musikalitas. Tetapi saya kok pingin belajar musik ya.
Saya merasa saya bisa menjadi berkat juga lewat musik. Paling tidak lewat keluarga kecil saya nantinya kalau saya sudah menikah. Bukan untuk menjadi pesaingnya orang-orang yang hebat-hebat itu, bukan. Tetapi saya ingin menjadi berkat bagi keluarga saya, bagi tempat-tempat pelayanan saya. That's it. Dan saya nggak menyerah dengan itu. Saya memiliki habit seorang juara. Dan hari ini minimal 1 jam saya pasti main keyboard. Masih cetang-cedung gitu ya bahasa Jawanya. Meskipun aneh mainnya, saya tetap mainkan keyboard itu karena saya memiliki habit seorang juara. Saya nggak mungkin nggak bisa. Yang lain bisa, mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Saya juga pasti bisa gitu ya gampangannya ya. Dan berikutnya, jadilah seorang yang disukai. Nah, Pak, ada pertanyaan seperti ini. Kalau kita tidak ada sebulan, kita ini dikangeni nggak ya? Atau kalau kita nggak ada sebulan, nggak ada yang kerasa. Jadi nggak ada yang menyadari bahwa sebetulnya Kak Denny nggak ada sebulan ya di DLC ya. Kalau nanti DLC sudah aktif lagi ya, nggak ada yang ngangeni gitu kan. So sad ya, sedih banget ya. Jadilah orang yang disukai bukan berarti kita jadi penjilat, enggak. Tetapi jadi orang yang disukai berarti adalah kita menjadi orang yang menjadi jawaban bagi orang lain. Jadi orang yang mau repot bagi orang lain. Nah, ada sedikit kesaksian di tempat saya hari-hari ini. Kita pakai Zoom untuk koordinasi dan sebagainya. Ketika saya menjadi koordinator untuk Zoom itu beberapa kali kan, karena digilir yang selevel kita bisa koordinasi untuk anak buah kita dan untuk ke atas juga. Ketika saya menjadi koordinator, mereka paling suka. Kenapa? Karena saya pastikan semua orang ada di dalam Zoom. Kalau nggak ada, saya telponi satu-satu, berbeda dengan yang lain. Dan kemudian mereka nyeledok seperti ini ketika ada yang lain yang menjadi koordinator. Dia bilang, enak ya kalau Dendi yang jadi koordinator. Kalau nggak ada, pasti dicekin satu-satu. Wah, hati saya berbunga-bunga dong. Berarti mereka ngangeni saya, seperti itu ya. Jadilah orang yang gampang untuk dikangeni. Bukan dikangeni karena kamu suka naktir-naktir saja, tetapi dikangeni karena kita bisa jadi jawaban di tengah persoalan. Berikutnya, respect. Nah, ini satu kata aja. Ada sebuah ungkapan seperti ini. If you want to go far in your life, learn to respect. Kalau engkau pingin berjalan atau pergi jauh di dalam kehidupanmu, engkau pingin jadi orang hebat, engkau pingin jadi orang sukses, engkau pingin bisa membuat ini dan itu, jadilah orang yang belajar bagaimana cara menghormati orang. Karena hari-hari ini kalau saya melihat di dalam anak-anak muda, sukar sekali untuk melakukan yang namanya respect. Susah sekali melakukan yang ini. Kalau kamu melakukan yang seperti ini, kamu akan jadi orang yang berbeda dengan orang lain. Orang yang bisa respect orang lain, artinya seperti ini. Saya tidak demand atau menuntut kamu untuk respect kepada orang yang mudah kamu respecti. Artinya begini, kalau kamu respect kepada saya adalah pemimpinmu, saya adalah kakak pembinamu. Bagi beberapa dari kamu, saya jadi pembinamu mulai kelas 2 SD, 3 SD. Kamu respect sama saya, itu wajar ya. Kalau kamu tidak respect sama saya, itu namanya kurang ajar. Tetapi masalahnya adalah ketika ada orang di luar sana yang memang tidak memberikan apa-apa di dalam kehidupanmu, dan dia tidak akan bisa membalas apa-apa di dalam kehidupanmu, apakah kamu mau respect dengan orang seperti itu? Ada sebuah ungkapan berkata seperti ini, kalau kamu tidak berani gebrak meja di hadapan seorang jenderal, jangan gebrak meja di hadapan seorang pramusaji atau pelayan restoran. Kita bisa respect nggak sama orang lain? Contohnya, saat kamu melihat tayangan ini, bagaimana sikapmu? Apakah kamu masih ngobrol dengan yang lain? Gitu ya. Kak, kok ngerti? Masih lihat video? Ya bisa. Enggak, saya cuma menebak saja. Tapi saya punya iman kamu tidak seperti itu. Apakah kamu respect dengan saya? Apakah kamu respect dengan video yang dibuat dengan tidak mudah ini? Coba. Atau kamu lagi tidur-tiduran, lagi nyenek gitu ya. Saya nggak apa-apa kalau nyenek. Tetapi tetap dalam suasana kita sedang ibadah dong. Ditunda dikit dong snacknya ya. Nggak mati kan kalau kita nggak nyenek beberapa menit gitu ya. Toh videonya nggak panjang-panjang sekali. Learn to be respect. Respect bukan hanya ketika orang melihat kita, tetapi justru saat orang lain nggak ada yang lihat. Kita respect bukan hanya untuk kepentingan orang, tetapi lebih lagi untuk kepentingan diri kita sendiri. Oke?
Lanjut lagi. Yang terakhir, perhatikan details. Banyak orang ini ngomong seperti ini, ya aku ngurusin yang penting-penting aja kak. Saya punya seorang anak buah beberapa waktu yang lalu, penjualannya jelek terus gitu ya. Sampai saya datang, saya seminggu saya barengi dia keliling-keliling. Saya sampai bertanya dalam hati saya, dan saya berbahasa roh juga dalam hati saya dan berkata, opo yang menjadi masalah orang ini ya? Masalahnya apa orang ini? Kenapa tidak bisa seperti yang lain? Tidak bisa seperti orang-orang yang lain? Ketika saya merenungkan, oke, saya melihat itu dia itu pakaiannya pasti nggak rapi. Dan gaya bicaranya itu medoknya luar biasa. Medok itu ya dakdok gitu ya, gaya bicaranya orang Surabaya. Dan yang ketiga, bau badannya itu luar biasa gitu ya. Bau badannya itu mengharukan gitu, bikin orang nangis. Saya kalau masuk di mobil sama-sama dia terharu gitu ya, karena bau badannya semerbak. Saya bilang sama dia, ayo ke toko obat. Waktu itu ada toko obat Cina di daerah itu, dan saya tanya ada obat bedak untuk mengurangi bau badannya. Saya mulai perbaiki dia punya baju, saya mulai perbaiki dia punya bagaimana dia punya aksen untuk berbicara, supaya dia kalau ngomong dengan siapa aja orang itu bisa nyaman. Dan kemudian penjualannya mulai bagus. Dia mulai berkata bahwa, loh Pak, kok heran ya, dulu engkau yang itu nggak mau ketemu sama saya, sekarang mau. Saya cuma bilang gini, iya kamu tambah ganteng, kamu tambah harum. Soalnya saya bilang seperti itu sambil bercanda. Tetapi yes, it is, betul. Detailnya gitu ya. Saya nggak urusi hal yang besar, tapi saya urusi hal yang detail. Perhatikan detail. Ada sebuah ungkapan seperti ini, the difference between something good and something great is the attention to detail. Kamu mau jadi orang yang luar biasa? Perhatikan namanya detail. Hal-hal yang kecil tetapi menentukan sesuatu yang luar biasa. Kamu kalau mau baca bukunya, ada yang namanya buku tulisannya Malcolm Gladwell, Tipping Point. Kalau kamu mau baca itu luar biasa, mumpung liburan gitu ya, cari yang gratisan aja. Di internet ada kok, kalau mau bayar ya ada. Kalian cari. Saya akan tutup dengan ini. Di mana kakimu melangkah? Di mana kamu mengetok? Di mana kamu daftar lomba? Di mana kamu les? Ada urapan untuk dominasi. Ada janji Tuhan untuk melakukan dominasi. Tapi bukan tanpa lawan. No, bukan tanpa lawan. Orang Israel disuruh untuk melangkahkan kaki, tetapi di setiap kali mereka melangkahkan kaki ada musuh, tetapi ada janji Tuhan bahwa ada kemenangan ketika kamu melangkahkan kaki. Tetapi bukan berarti tidak ada musuh, tetapi Tuhan janji ada kemenangan. Pertanyaannya sekarang, seberapa banyak dari kita yang mau melangkahkan kaki kita keluar? Apa sih yang dulunya mungkin ada les-les yang belum kamu ikuti, ada lomba-lomba yang kamu terlalu takut untuk ikuti? Please do that. Lakukan itu. Belajar sesuatu yang baik. Saya sharing dengan beberapa teman-teman di DLC. Ada beberapa yang memang sedang membuat bisnis mereka sendiri di usia yang sangat-sangat muda, masih SMA, sudah punya pikiran, aku mau pengen bikin bisnis ini kak, aku mau kulaan seperti ini, aku mau branding seperti ini, aku mau baca buku ini supaya aku bisa Tuh thumbs up, keren. Itulah dominasi. Kalau kamu tidur-tidur di kasur, perintah dominasi sebetulnya ada di tanganmu, tapi masalahnya kamu sedang lipat-lipat dan taruh di kantongmu. Berapa banyak kamu ingin dominasi? Ingin mendominasi dunia ini. Kalau kamu mau, arahkan tanganmu di layar. Coba, saya ingin berdoa buat kamu. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bisa mengalir dari sini. Kalau kamu mau untuk melakukan ini, saya tantang kamu untuk berdoa doa yang paling berbahaya di dalam sejarah, yang terdiri hanya dengan 2 kata. Kalau kamu mau, kamu ikuti saya. Tuhan, pakai aku. Tuhan, use me. Pakai saya. Pakai saya sebagai sarana memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan memanggil kami untuk perintah dominasi, untuk mendominasi dunia ini. Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Dan bagi orang-orang yang sedang mengerjakan
menjalankan kaki mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, tunjukkan, buat perbedaan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang-Mu Tuhan harus menjadi yang paling atas, yang paling penting Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur.